Setelah masalah di barat laut terselesaikan, Xiaoyan memutuskan untuk kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Tetapi Xiaoyan tidak sendiri, ia membawa serta anak istrinya. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya sampai di Paviliun Bintang Jatuh, perhatian Yao Chen teralihkan oleh Xiao Xiao yang berada di pelukan Cailin. Lalu ia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan dan bertanya, "Ini adalah putrimu." Sembari tersenyum malu, Xiaoyan mengangguk dan menceritakan semua yang terjadi. Yao Chen begitu terkejut setelah mendengar cerita Xiaoyan. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke Cailin sembari menggodanya. "Xiaoyan, dulu istrimu begitu membencimu. Jika bukan karena aku, pastinya kamu sudah dibunuh olehnya." Wajah Cailin langsung memerah ketika mendengarnya. Untuk mengalihkan perhatian, Cailin segera menyuruh Xiao Xiao untuk menyapa Yao Chen sebagai guru besar. Tampak Xiao Xiao kecil dengan sedikit rasa ragu dan takut-takut memanggil guru besar pada Yao Chen. Senyum tipis terpancar di wajah Yao Chen ketika mendengar suara lembut gadis kecil itu. Dia tidak memiliki anak, tetapi dia sudah menganggap Xiaoyan seperti putranya sendiri. Jadi putri Xiaoyan bisa dianggap seperti cucunya sendiri. Dengan penuh kasih sayang, Yao Chen mendekati Xiao Xiao dan memegang tangannya yang mungil. Kilau keterkejutan melintas di mata Yao Chen. Ia dapat merasakan adanya kekuatan spiritual yang luar biasa di dalam tubuh Xiao Xiao. Selain itu, dia juga memiliki afinitas api dan kayu. Jadi sangat cocok untuk menjadi seorang alkemis. Jika dilatih dengan benar, maka kemungkinan pencapaiannya di masa depan akan melebihi Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum ketika mendengarnya. Dengan lembut Yao Chen mengusap kepala Xiao Xiao. "Anak ini telah bepergian denganmu melalui lubang cacing selama beberapa hari. Biarkan dia beristirahat dulu." Cailin segera membawa Xiao Xiao pergi dan membiarkan Xiaoyan dan Yao Chen berbicara berdua. Yao Chen menatap Xiaoyan dan berkata, "Bocah kecil, kamu telah memiliki seorang putri yang luar biasa. Namun kamu bisa bersama dengan Ratu Medusa, aku benar-benar tidak menduganya." Xiaoyan sendiri tidak pernah berpikir bahwa hubungannya dengan Cailin cukup rumit. Siapa yang mengira Ratu Medusa yang terkenal kejam dan ingin membunuhnya dulu, kini malah menjadi istrinya. Lalu Yao Chen memberitahu Xiaoyan bahwa dia telah mendapatkan beberapa informasi tentang bagian peta lokasi api surgawi teratai iblis. Benda itu akan dilelang di pameran perdagangan spasial. Namun, api surgawi teratai iblis terlalu menarik perhatian banyak ahli, sehingga sebelum pergi mereka harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Xiaoyan dan Yao Chen memutuskan untuk melakukan pelatihan tertutup dalam pemurnian pil selama setengah bulan. Selama pelatihan tersebut terjadi sebuah fenomena aneh di atas langit Paviliun Bintang Jatuh. Munculnya gemuruh dan awan petir berwarna. Hal ini membuat semua orang di Paviliun Bintang Jatuh begitu terkejut. Namun meskipun petir berwarna itu adalah sesuatu yang mengerikan, tetapi tidak dapat merusak apapun di alam bintang. Karena beberapa boneka langit sudah bersiap untuk memblokir dan menyerap petir pil yang menyambar mereka. Fenomena petir pil itu berlangsung selama setengah bulan sebelum perlahan-lahan menghilang. Xiaoyan dan Yao Chen perlahan berjalan keluar dari pintu menara batu. Mereka berdua tampak begitu kelelahan. Setelah 3 hari berlalu, Yao Chen memimpin perjalanan menuju pameran perdagangan spasial. Xiaoyan, Cailin, dan Xiao Yixian mengikutinya dari belakang. Dalam perjalanan, Yao Chen menjelaskan sedikit tentang pameran perdagangan spasial kepada mereka bertiga. Pameran perdagangan spasial ini adalah sebuah pasar lelang yang diadakan oleh 3 sekte, yaitu Sekte Gerbang Tanah, Sekte Ruang Misterius, dan Sekte Gunung Harta Karun. Meskipun ketiga sekte itu tidak terkenal, tetapi mereka cukup dapat dipercaya di dataran tengah, sehingga pameran perdagangan spasial yang diadakan menjadi lebih besar dan megah. Dikatakan bahwa pameran perdagangan spasial ini adalah tempat perdagangan paling menguntungkan di seluruh benua Doki. Bahkan beberapa keterampilan langka juga diperjualbelikan di perdagangan spasial ini. Tentu saja jika seseorang menginginkan teknik keterampilan seperti itu, maka harus mengeluarkan sesuatu yang dapat memuaskan pihak lain sebagai alat tukar-menukar. Dalam pameran perdagangan ini juga terdapat beberapa aturan.
Jika ada yang melanggar, maka akan berhadapan dengan 3 sekte penyelenggara serta akan dianggap musuh oleh para ahli lainnya. Adapun lokasi pameran perdagangan diadakan bertempat di sebuah gurun tandus di bagian selatan dataran tengah. Ketika kelompok Xiaoyan sampai di tepi gurun yang tandus itu, Xiaoyan bertanya, "Guru, apakah di sini tempatnya?" Yao Chen meminta agar Xiaoyan merasakannya dengan hati-hati, sehingga bisa merasakan ada cukup banyak aura kuat di dalamnya. Jantung Xiaoyan berdebar kencang ketika dia mencoba menyebarkan persepsi jiwanya. Dia dapat merasakan lebih dari 100 aura kuat di gurun ini, dan yang terlemah aura dari Duzun bintang 3. Sedangkan aura yang terkuatnya berasal dari elit Doseng. Sebelum masuk, Yao Chen kembali mengingatkan Xiaoyan dan yang lainnya agar bersikap baik saat berada di dalam. Karena bagaimanapun juga, pameran perdagangan ini mengumpulkan banyak ahli dari berbagai wilayah. Oleh karena itu, kita lebih baik menghindari beberapa masalah yang tidak perlu. Ketika berada di depan sebuah lubang cacing, Yao Chen melambaikan tangannya. "Ayo kita masuk." Setelah melewati lubang cacing, mereka disuguhkan oleh pemandangan sebuah kota yang cukup ramai. Tempat itu bernama Kota Luar Angkasa. Di sanalah perdagangan spasial diadakan. Yao Chen mengajak kelompok Xiaoyan untuk berkeliling melihat-lihat barang berharga. Di sana, Xiaoyan melihat berbagai macam benda yang dijual, seperti gulungan, batu giok, senjata, botol giok, beras, panci, garam, telur, minyak goreng, dengan harga yang telah ditetapkan di atas masing-masing barang. Sementara Cailin, dia nampak tertarik pada sebuah benda. Xiaoyan yang penasaran juga ikut melihatnya. Rupanya itu adalah batu asal 7 warna, batu spiritual yang dapat bermutasi. Karena Xiaoyan sayang istri, dia lantas bertanya kepada penjual, batu asal 7 warna ini ingin ditukar dengan apa? Penjual itu ingin menukarnya dengan 2 pil tingkat 8 dengan petir 3 warna. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Untuk benda ini takutnya pertukarannya terlalu mahal." Lalu pedagang itu membalas, "Jika menurutmu terlalu mahal, maka tidak perlu menukarnya." Wajah Xiaoyan nampak cemberut karena usahanya untuk menawar harga gagal total. Tetapi Cailin meminta Xiaoyan untuk tetap membeli batu asal 7 warna tersebut. Meskipun Xiaoyan sedikit kesal terhadap penjual itu, tetapi karena rasa sayang dan cinta kepada Cailin, ia pun menukarnya dengan 2 pil tingkat 8. Sembari memberikan batu asal 7 warna kepada Cailin, Xiaoyan bertanya, apakah ada sesuatu yang salah dengan benda itu? Cailin tersenyum dan menjelaskan, orang biasa mungkin hanya tahu ketika piton 7 warna mati, maka akan membentuk batu asal 7 warna. Namun yang tidak diketahui orang lain bahwa ada saat di mana lebih dari 100 piton 7 warna mati di tempat yang sama. Sehingga ada kemungkinan batu asal yang terbentuk adalah batu asal 8 warna bahkan 9 warna. Xiaoyan tersenyum dan memandang Cailin dengan tatapan penuh kekaguman. Tidak heran hanya kamu yang bisa mengenalinya. Lalu Cailin mencoba meneteskan darahnya ke permukaan batu asal 7 warna. Tampak benda itu menunjukkan batu asal 8 warna. Xiaoyan menghela napas. Seandainya benda itu adalah batu asal 9 warna, maka Cailin akan mendapatkan banyak hal. Sementara Yao Chen hanya tersenyum ketika melihat 2 orang suami istri itu sedang pusing memeriksa barang yang dibelinya. Lalu ia mengajak kelompok Xiaoyan untuk mencari harta karun yang dibutuhkan ke arah lain. Cailin memasukkan batu asal 8 warna ke dalam cincin penyimpanannya. Ia tidak menyadari adanya warna garis yang sangat kecil di belakang garis warna ke-8. Jadi bisa dikatakan tanpa disadari batu asal yang mereka beli adalah batu asal 9 warna. Setelah beberapa saat berjalan, kelompok Xiaoyan sampai di sebuah bangunan bernama Pavilion Harta Karun Kuno, yang merupakan tempat pelelangan perdagangan spasial diadakan. Di depan pintu ada 2 tetua yang berjaga. Keduanya merupakan elit Dozun bintang 6. Mereka berdua langsung menyambut kedatangan kelompok Xiaoyan dan memberikan topeng khusus untuk menyembunyikan identitas sebelum dipersilahkan masuk ke dalam. Setelah kelompok Xiaoyan memasuki pelelangan perdagangan spasial dan duduk di kursi mereka, di tengah aula muncul seorang tetua bernama Tetua Baosan. Beliau menyampaikan kepada semua yang hadir bahwa acara pelelangan perdagangan resmi dimulai.
Barang pertama yang dikeluarkan tetua Bausan untuk dilelang adalah sayap tulang ponik iblis surgawi. Xiaoyan begitu terkejut ketika melihatnya. Ia tidak menyangka sayap tulang ponik iblis bisa dijual sesuka hati pada pelelangan tersebut. Padahal dirinya saja bahkan diburu dan hampir dibunuh oleh anggota klan ponik hanya gara-gara tulang sayap yang ia dapatkan secara tidak sengaja. Hal ini membuat Xiaoyan menyadari bahwa hanya dengan menjadi kuat dia dapat mencegah orang lain memprovokasinya. Setelah tetua Bausan menjelaskan kelebihan dan manfaat sayap tulang itu, seluruh aula menjadi sunyi. Sebelum akhirnya ada seseorang yang berkata, "Aku menginginkannya." Dia melemparkan botol giok ke arah tetua Bausan. Dan sebaliknya, tetua Bausan mengirimkan sayap tulang ke orang itu. Selanjutnya, tetua Bausan mengeluarkan sebuah gulungan. Barang kedua ini adalah keterampilan Do tingkat rendah kelas Tian. Teknik tersebut bernama tubuh kaca King Kong. Tetua Bausan memberitahu bahwa pemilik gulungan itu ingin menukarnya dengan metode Ki Afinitas Air kelas Tian atau dengan beberapa pil obat yang nilainya sama. Beberapa orang segera melemparkan gulungan metode Ki kelas rendah Tian. Sementara Xiaoyan, dia hanya bisa menghela napas. Meskipun dia cukup tertarik dengan teknik tubuh kaca King Kong, tetapi dia tidak memiliki sesuatu untuk ditukar dengannya. Tetua Bausan mengeluarkan barang ketiga yang dilelang, yaitu sebuah gulungan yang berisi metode kunci racun langit. Xiaoyan nampak tertarik. Ia akhirnya menukarnya dengan pil tingkat 8 dengan petir 5 warna. Dia berencana memberikan metode itu kepada Xiao Yixian. Setelah beberapa waktu berlalu, Xiaoyan nampak gelisah karena benda yang mereka cari belum juga muncul. Lalu dari tengah aula, tetua Bausan menyampaikan bahwa barang terakhir pada pelelangan kali ini adalah benda yang sangat berharga. Dia melambaikan tangannya dan kulit kono bercahaya muncul di tangannya. Itu adalah bagian terakhir dari peta api surgawi teratai iblis. Ia mempersilahkan semua orang untuk melakukan penawaran dimulai dengan pil tingkat 8 dengan petir 6 warna. Tampak suasana di dalam aula semakin memanas. Dimulai dari 5 pil tingkat 8 dengan petir 5 warna. Penawaran terus meningkat karena tidak ada yang mau mengalah. Bagaimana tidak, benda itu merupakan benda berharga sebagai petunjuk untuk menemukan api surgawi peringkat 3. Tentu saja semua orang bersaing untuk mendapatkannya. Yao Chen menawarnya dengan 8 pil tingkat 8 dengan petir 5 warna. Dari arah lain, seorang tetua menawarnya dengan 1 pil tingkat 8 dengan petir 8 warna. Semua orang di aula tampak terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa ada seseorang yang akan menggunakan pil tingkat 8 dengan petir 8 warna sebagai penukaran. Lalu Yao Chen kembali menawar dengan 3 pil tingkat 8 dengan petir 8 warna. Hal ini membuat tetua itu mengalah. Xiaoyan tampak bahagia. Namun Yao Chen memintanya agar jangan terlalu senang dulu. Tiba-tiba dari arah lain ada seseorang berjubah hitam. Ia menawar dengan 1 pil tingkat 8 dengan petir 9 warna. Ia berkata, jika kamu bisa menawarkan harga yang lebih tinggi, maka potongan peta itu akan menjadi milikmu. Ekspresi Xiaoyan dan Yao Chen berubah suram. Xiaoyan sebenarnya juga memiliki pil tingkat 8 dengan petir 9 warna di tangannya. Tetapi ia tidak rela menggunakannya karena jika dirawat dengan benar, pil itu akan meningkat ke tingkat 9. Sebuah pil tingkat 9 dengan petir 9 warna tentu nilainya akan ratusan kali lipat. Akhirnya potongan peta itu didapatkan oleh orang berjubah hitam. Xiaoyan mengepalkan tangannya ketika potongan peta itu mendarat di tangan orang berjubah hitam. Ia berencana untuk merampoknya. Sementara Yao Chen, dia yang sudah mengetahui identitas orang berjubah itu, memiliki rencana yang sama seperti Xiaoyan. Namun mereka tidak bisa bertindak sekarang, tetapi ketika sudah keluar dari wilayah pelelangan. Sebelum acara pelelangan perdagangan spasial dibubarkan, tetua Bausan menyampaikan sebuah informasi yang sangat berharga. Meskipun hanya sebuah informasi, tetapi hal ini membuat hati Xiaoyan bergetar. Karena informasi itu adalah tentang pohon bodhisatwa kono yang legendaris, yang hanya muncul dalam 1000 tahun sekali. Diceritakan buah dari pohon itu dapat membantu seorang duzun menerobos ranah doseng dengan begitu cepat.
Setelah Tetua Bausan menyampaikan informasinya, acara pelelangan perdagangan spasial resmi berakhir.